أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baiklah jemaah sekalian, kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp dari nomor 0184103 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kendari. Afwan Ustadz, bagaimana dengan menamai anak dengan nama dewa-dewa seperti Wisnu? Kan dalam agama Hindu ada dewa yang bernama Dewa Wisnu dan sebagainya. Apakah harus diganti namanya? Nah, kalau seandainya nama-nama itu adalah nama dewa orang-orang musyrik, maka diharamkan bagi kita sekalian kaum muslimin untuk menamakan anak-anak kita dengan nama-nama sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya dan wajib untuk diganti. Ya, jadi kalau seandainya itu kita ketahui ya bahwa nama tersebut merupakan nama dewa-dewa dari penganut agama lain, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengganti nama anaknya atau bagi pemilik nama merubah maknanya. Kalau seandainya misalnya dia sudah dewasa baru kemudian dia tahu bahwa itu adalah nama dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali jikalau dia memiliki makna lain dalam bahasa Indonesia misalnya, sedangkan itu merupakan nama bagi dewa di dalam bahasa lain, ya maka boleh saja jikalau dari segi maknanya yang dimaksud adalah nama yang baik. Ya, seperti misalnya katakan kita menamakan di Indonesia ada orang namanya Budi misalnya. Ya. Budi artinya dalam bahasa Indonesia apa? Budi luhur, berbudi luhur artinya apa? Ya, akhlak, perangai, budi pekerti. Tetapi kalau orang biasa dia kenalan sama orang Arab, pasti orang Arab akan langsung dia mengingkari. Mas muka, dia bilang misalnya Budi, astagfirullah, anta muslim, katanya gitu. Karena Budi dalam bahasa Arab artinya orang Buddha, gitu kan? Ya, jadi kita kan enggak, dalam bahasa Indonesia artinya adalah akhlak, perangai. Oh, masya Allah katanya. Jadi walaupun mungkin Budi pakai za, ya, tetapi saya pernah punya teman namanya Budi, kenalan sama orang Arab. Mas muka, dibilang Budi, dibilang auzubillah anta muslim, katanya gitu. Kenapa antum mengaku Budi? Ya orang Buddha, gitu kan? Enggak, Budi bukan Budi. Ya, katanya gitu kan. Jadi tapi ada kemiripan. Tapi ala kulli hal sebaiknya seorang muslim memilihkan nama terbaik bagi anak-anaknya, karena nama ini akan dibawa sampai hari kiamat kelak. Ya, orang akan dipanggil pada hari kiamat kelak dengan disebut namanya dan nama bapaknya. Dan alhamdulillah nama-nama yang baik dari nama-nama para nabi dan rasul, nama-nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nama-nama yang indah di dalam agama ini sangat banyak, baik diambilkan dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan kita cukup dengan nama-nama yang indah tersebut, ya, dengan tanpa kemudian menoleh kepada nama-nama orang-orang kafir atau orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi jikalau itu terbukti bahwa itu adalah nama dari para dewa dan semisalnya, maka wajib untuk diganti. Wallahu taala alam. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari nomor 08127778 sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, apa hukum menggunakan penumbuh jenggot bagi laki-laki? Apakah termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah? Barakallahu fiikum. Hukumnya apa? Mencukur apa? Apakah termasuk kategori merubah ciptaan Allah? Enggak, pertanyaan sebelumnya di awal pertanyaan. Apa hukum menggunakan penumbuh jenggot bagi laki-laki? Apakah termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah? Nah, menumbuhkan jenggot menggunakan obat penumbuh jenggot tidak menjadi masalah, ya, tidak termasuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak termasuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena
jenggot itu sendiri pun tidak akan tumbuh kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun jikalau kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka ya itu adalah lebih baik. Wallahu taala alam. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda.